Assalamualaikum penghuni surga. Insya Allah hati Anda senantiasa dalam keadaan bersyukur, dan bersyukur. Ketemu lagi kita, kanalıma hoş geldiniz, langkah ke surga. Penghuni surga, kali ini saya akan share mengenai perempuan Indonesia tangguh di Turki, bagian ketiga. Nah, kali ini saya khusus untuk para pahlawan tanpa tanda jasa atau guru, ya kan? Kalau di Turki disebutnya, dalam bahasa Turki sebutnya hoca. Para narasumber saya kali ini adalah hanımlar atau para nyonya atau perempuan Indonesia yang menikah dengan pria Turki dan di sini menjadi guru legal ya di sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah swasta yang luar biasa. Anda tahu untuk bekerja di Turki ini sebagai warga negara asing itu memiliki challenge atau tantangan yang luar biasa gitu ya. Nah, nanti para narasumber saya akan share kepada Anda. Ya, akan share kepada kita semuanya. Penghuni surga, ternyata nih syarat utama seseorang untuk bisa berhasil dalam hidupnya itu adalah perilaku, attitude, ya. Apa yang dimaksud dengan attitude? Misalnya sikap Anda, perilaku Anda itu yang mesti disiplin, persistence, gigih ya, pantang menyerah, positif gitu. Lalu rajin, terbuka terhadap hal-hal baru, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Itu hal-hal yang masuk di dalam attitude. Nah, para narasumber saya kali ini itu benar-benar menunjukkan, membuktikan bahwa perilaku-perilaku yang positif itulah yang sangat mendukung mereka, membuat mereka bisa menjadi salah seorang pahlawan tanpa tanda jasa di Turki. Pahlawan tanpa tanda jasa saya yang pertama adalah Ibu Nanda Ramadhani Likos. Usia 46 tahun, Ibu Nanda adalah lulusan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta. Ibu Nanda ini orangnya itu semangat tinggi, persisten banget, gigih banget. Kalau mau dapatin sesuatu, beliau ini gigih banget. Terus yang jelas nggak ada deh mau menyerah, mau menye-menye gitu, drama-drama nggak banget ya Ibu Nanda ini. Lalu orangnya sangat terbuka, sangat rajin untuk belajar sesuatu yang baru. Kemudian beliau juga sangat humble, gitu ya. Nah, Ibu Nanda adalah ibu dari Erenay Likos dan istri tercinta dari Yahya Likos Bey. Sejak di Jakarta sudah ngajar-ngajar. Begitu sampai ke sini, langsung juga nggak bisa diem. Langsung disupport oleh suaminya dan beliau pun mulai mengajar di sini dan awalnya memang dari ilegal dulu ya, tidak langsung legal karena ngajarnya di kursus-kursus. Saya Nanda Likos, menikah dan mulai menetap di Turki, tepatnya di Trabzon pada tahun 2006. Di sana saya bekerja sebagai instruktur bahasa Inggris di 2 tempat kursus bahasa Inggris selama 2 tahun. Kami pindah ke Istanbul pada tahun 2011 dan saya ditawari bekerja di Jimbori Play and Learn Turkey sebagai instruktur parents classes selama 6 tahun. 3 tahun terakhir ini saya bekerja di sebuah butik preschool di Istanbul juga. Dengan membaiknya bahasa Turki saya tidak hanya mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak, tapi juga bekerja sebagai guru kelas, di mana saya harus memonitor dan mengevaluasi perkembangan fisik, mental, dan pertumbuhan
karakter mereka. Are you ready? 1, 2, 3, go! Pahlawan tanpa tanda jasa saya berikutnya adalah Angelia Veranda Fikir, usia 39 tahun. Ibu Angel ini adalah lulusan dari Universitas Petra, jurusan Sastra Inggris, Surabaya. Punya anak 2 orang, yang satu adalah Isabel, usia 13 tahun, kemudian Rainer Fikir, usia 9 tahun. Ibu Angel ini beruntung sekali karena suaminya, Serdar Fikir, itu sangat suportif gitu ya, suportif untuk istrinya untuk bekerja, untuk istrinya untuk tetap beraktualisasi diri, mengaktualisasikan dirinya, kemampuannya gitu. Dan Ibu Angel ini adalah orang yang sangat positive thinking. Dia tuh selalu ingin apalagi ya yang saya bisa lakukan untuk meningkatkan kemampuan saya gitu, agar saya bisa menjadi guru pendidik yang lebih baik gitu. Dia selalu positif. Ini salah satu attitude-nya Ibu Angel yang menurut saya itu membuat dia berhasil. Dan perjalanannya itu dari Indonesia ke Turki, dari Turki terus sempat ke Brest, kemudian pernah juga loh Ibu Angel ini tinggal di Australia selama 1 tahun di Melbourne untuk pursuing tadinya S2-nya gitu ya. Kemudian kembali lagi ke Turki dan sekarang di Adana. Halo, kenalkan nama saya Angel, saya dari Adana. Saya sudah 15 tahun ini tinggal di Turki dan mulai tahun 2008 saya mulai karir di bidang pendidikan. Waktu itu saya mulai mengajar di Dersane, namanya RK Neitin Gulmlare. Terus saya mulai pindah-pindah dari sekolah swasta yang satu ke sekolah swasta yang lain. Sampai sekarang saya mengajar di Adana Basken Özel College. Nah, untuk yang kepingin mengajar di Turki, nanti tahun 2021 peraturan MAP yang baru untuk Yabancı harus punya Denklik. Jadi kalau ada dari ibu-ibu atau adik-adik yang kepingin mengajar, bisa dipersiapkan dari sekarang ya untuk mengurus surat-suratnya. Salam kenal. Yang ketiga, pahlawan tanpa tanda jasa saya kali ini adalah Marlena Turk, usia 41 tahun. Dan beliau adalah lulusan dari Universitas Al-Muslim, Biren, Aceh, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, Ibu Lena ini memang aktif orangnya. Waktu di Aceh pun beliau pernah menjadi penyiar di Radio Andita FM. Penghuni surga mungkin yang orang Aceh yang di Biren mungkin pernah dengar ya suaranya. Dan Ibu Lena adalah seorang yang gigih, terbuka, bertanggung jawab, penyayang, dan jago masak. Punya 1 orang anak yaitu Hesna Turk, usianya 7 tahun dan sangat disupport oleh suaminya yaitu Ismail Turk yang kebetulan juga adalah bekerja di kantor Dinas Pendidikan di Düzce. Di Düzce, Turki. Berganti negara bukan berarti kita harus berhenti berkarir. Kalau kita mau, tentu kita bisa. Saya adalah tamatan keguruan bahasa Inggris. Oleh karena itu, saya tentu lebih memilih untuk bekerja sebagai seorang guru bahasa Inggris. Nah, di sini persyaratan untuk menjadi seorang guru bahasa Inggris adalah kita harus mendapatkan ijazah persamaan. Untuk mendapatkan ijazah persamaan ini, kita harus mengikuti ujian yang disediakan oleh OSIM. Ujian ini namanya adalah YDC, yaitu ujian untuk bahasa asing. Setelah kita mendapatkan ijazah persamaan, maka kita akan mengirim semua berkas-berkas kita ke OSIM dan mereka akan memeriksa semua berkas kita dan akan memberikan kita ijazah persamaan. Kalau kita sudah memiliki ijazah persamaan, maka kita bisa melamar pekerjaan untuk menjadi seorang guru di Turki. Nah, awalnya saya melamar pekerjaan di sebuah kursus bahasa asing. Di sini saya diterima untuk bekerja part-time. Sayangnya saya dipekerjakan secara tidak resmi dan tentu saja ini adalah hal yang sangat tidak menyenangkan. Namun waktu itu saya menerima untuk pengalaman saya awalnya bagaimana kita bekerja di sini.
Nah, untuk tahun berikutnya saya mulai melamar pekerjaan di sekolah. Setelah saya melamar di sana, tentu saja dengan berkas-berkas yang lengkap, setelah saya diterima, terus di interview, setelah lulus interview, kita diminta untuk melakukan demo mengajar. Nah, setelah kita lulus di dalam demo mengajar, maka kita akan diberikan pembekalan. Karena saya adalah guru bahasa Inggris, saya mendapatkan pembekalan dari Oxford University Press. Setelah kita mendapatkan pembekalan, maka kita Penghuni surga yang belum subscribe ya sekarang, please, kan gratis. Jadi saya tambah semangat nih, ya, apalagi dingin-dingin begini ya. Now the last but of course not the least, Arum Islami Altunda. Usianya itu 26 tahun, masih muda, imut, ibu muda. Tapi kalau ketemu Arum nih, itu Masya Allah, itu energinya itu positif banget. She's very very smart and very persistent, very diligent. Dan kalau ngobrol sama Arum ya, ibu guru Arum ini, itu isinya itu pokoknya daging semua istilahnya. Pokoknya semangat terus, dan memang dari kecil, dari SD itu isinya dia tuh prestasi semua gitu. Sekolahnya juga kebanyakan beasiswa. Jadi Masya Allah ya, ibu dari Ali ini usia 3 tahun ya, itu jadi salah seorang guru favorit di tempat dia mengajar di Mektabim College ini. Dan suaminya yang seorang pengusaha itu Masya Allah gitu ya, itu juga mensupport 100% istrinya untuk beraktivitas, untuk bekerja gitu ya. Pokoknya kalau melihat ibu guru Arum ini jatuh cinta deh. Bagaimana coba murid-muridnya? Halo, Assalamualaikum. Nama saya Arum Islami dan saya adalah salah satu pengajar bahasa Inggris di Mektabim College Yalova. Sebelum mengajar di sini, saya adalah salah satu speaking tutor untuk mahasiswa kedokteran di Istanbul dan menjadi salah satu homeroom teacher atau guru kelas di salah satu sekolah internasional di Yalova. Untuk mencapai titik ini, saya sangat bekerja keras, pantang menyerah, dan juga selalu menjadi versi yang terbaik untuk diri kita sendiri. Tahun ini, saya berhasil menjadi pembicara di 3 konferensi besar di Turki, dan juga 2 makalah saya diterbitkan oleh penerbit di Amerika Serikat. Dan juga untuk bekerja di sini, saya mendapatkan TESOL Diploma Level 7, sehingga itu menjadi salah satu syarat untuk menjadi guru legal di Turki. Semoga kisah saya bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua agar bisa bekerja secara legal di Turki. Wassalamualaikum. Gimana penghuni surga? Insya Allah sharing dari para narasumber saya tadi, para pahlawan tanpa tanda jasa saya tadi, itu bisa memberikan Anda informasi yang bagus, menginspirasi Anda, dan menambah insight Anda mengenai bekerja di Turki itu, khususnya menjadi guru yang legal, itu apa aja syaratnya gitu ya. Nah, jika bermanfaat video ini, mohon bantu saya untuk sebarkan, untuk share, sehingga kita sama-sama menebarkan kebermanfaatan ke lebih banyak orang ya. Penghuni surga, please stay grateful, stay happy, and stay healthy. Insya Allah ketemu lagi kita di video-video saya berikutnya ya. Assalamualaikum.